Halo Sobat Bola Pecah, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, tim asuhan dari Coach Sinteyong tentunya, karena kita tahu Timnas Indonesia sebentar lagi akan melakoni pertandingan yang penting, pertandingan yang sulit, pertandingan yang berat, yaitu kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, di mana pertandingan pertama Timnas Indonesia akan bertandang ke kandang Timnas Arab Saudi. Setelah itu Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Australia di kandang. Dan disinilah tempatnya untuk membuktikan apakah Timnas Indonesia memang sudah layak disebut berada di level Asia, atau kita masih selangkah lagi di bawah level Asia, teman-teman. Karena Timnas Indonesia maju ke putaran ketiga ini ya bisa dikatakan hanya mengalahkan tim-tim Asia Tenggara juga. Mengalahkan Timnas Filipina, mengalahkan Timnas Vietnam 2 kali, dan kita masih kalah melawan Timnas Irak 2 kali. Jadi di putaran ketiga inilah Coach Sinteyong bersama Timnas Indonesia wajib membuktikan diri bahwa Timnas Indonesia saat ini memang sudah berada di level Asia dan tidak boleh lagi dipandang remeh. Makanya saya berharap Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik nanti di pertandingan perdananya melawan Timnas Arab Saudi. Kalau tidak bisa mengalahkan Arab Saudi, minimal kita harus menahan imbang Arab Saudi di kandangnya. Setelah itu melawan Timnas Australia di kandang, ya kita juga wajib mendapatkan hasil positif di sini. Seperti target ketika melawan Timnas Arab Saudi, itu kalau tidak bisa mengalahkan ya kita harus bisa menahan imbang. Begitupun dengan Timnas Australia. Kalau tidak bisa mengalahkan Timnas Australia, kita harus bisa menahan imbang. Apalagi kita bermain di kandang, tentunya supporter Timnas Indonesia akan memenuhi stadion di mana tempat Timnas Indonesia akan berkandang, teman-teman. Mau di GBK, mau di GBT, ya saya yakin supporter akan berbondong-bondong untuk mendukung tim asuhan dari Coach Sinteyong ini berlaga melawan Timnas Australia. Dan tentunya hasil positif lah yang wajib diraih oleh skuad dari Coach Sinteyong nanti. Jadi mungkin juga banyak teman-teman semua yang menganggap bahwa Timnas Indonesia memang udah berada di level Asia saat ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, Timnas Indonesia saat ini ya sedikit lagi lah baru bisa dikatakan masuk jajaran level Asia. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa di putaran ketiga inilah tempat pembuktian Timnas Indonesia. Kalau mau disebut masuk di level Asia, ya disinilah harus mampu bersaing melawan Timnas Arab Saudi, setidaknya mampu menahan imbang, kalau tidak bisa mengalahkan, mampu menahan imbang Timnas Australia. Dan begitupun ketika melawan Timnas Jepang yang kita tahu mungkin yang terkuat di grup C ini, teman-teman. Dan pertandingan lainnya melawan Timnas Cina dan Bahrain juga ya wajib Timnas Indonesia memenangkan 2 pertandingan ini. Itu baru saya akan mengatakan bahwa Timnas Indonesia memang sudah berada di level Asia saat ini, teman-teman. Jadi dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh skuad Sinteyong saat ini, ya bisalah bersaing dengan tim-tim seperti Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Tapi untuk hasil, ya saya masih belum bisa memprediksi, teman-teman. Justru saya masih sedikit khawatir ketika Timnas Indonesia melawan 3 negara ini, yaitu melawan Timnas Arab Saudi, melawan Timnas Australia, melawan Timnas Jepang. Tapi tentunya saya tidak berharap bahwa kekhawatiran yang saya rasakan ini ya berdampak juga kepada timnas nanti. Saya berharap Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif ketika melawan negara-negara kuat ini yang kita tahu memang sudah menjadi langganan Piala Dunia, teman-teman. Jadi harapan saya tentunya saya sangat ingin Timnas Indonesia di putaran ketiga ini benar-benar mampu memperlihatkan permainan terbaiknya, mampu bersaing melawan Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi. Karena tentunya ada 2 hal yang menunggu Timnas Indonesia ketika
bertanding nanti di kualifikasi putaran ketiga zona Asia ini, di mana ada pengakuan bahwa timnas Indonesia memang sudah layak disebut berada di level Asia, dan yang kedua ada juga yang menunggu timnas Indonesia untuk jatuh di turnamen ini, di kualifikasi putaran ketiga ini teman-teman, untuk mengatakan hal-hal yang mungkin tidak kita ingin dengar di sini teman-teman. Jadi harapan saya sangat tinggi, makanya saya berharap PSSI, timnas Indonesia bekerja bersama untuk menambah daya gedor dari timnas Indonesia. Kalau masih ada pemain-pemain diaspora yang memang masih bisa digunakan oleh Coach Sinteyong, ya mungkin lebih cepat lebih baik teman-teman, termasuk Martin Paes. Mudah-mudahan pada tanggal 18 nanti pengumumannya berpihak kepada timnas Indonesia dan jasa Martin Paes udah bisa digunakan oleh Sinteyong di dalam skuad timnas Indonesia, karena ini tentunya cukup penting di dalam skuad timnas Indonesia. Kalau untuk penyerang yang memang kita tahu saat ini masih belum ada kabar siapa pemain yang akan menjadi daya gedor dari timnas Indonesia, siapa pemain baru ini belum ada tanda-tanda teman-teman. Ya kita nikmati aja permainan dari pemain yang ada sekarang ini, termasuk Rafael Struijk, termasuk Ratna Toratmangun, Ramadan Sananta mungkin, atau Dimas Derajat mungkin yang akan kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia putaran ketiga ini. Ya kita nikmati dan berikan dukungan supaya pemain-pemain yang mendapatkan kepercayaan bermain nanti bisa tampil lebih baik, menampilkan permainan terbaiknya, dan bisa membuat timnas Indonesia mendapatkan hasil positif di pertandingan-pertandingan yang ia akan lewati di putaran ketiga zona Asia ini teman-teman. Jadi sekali lagi saya tentunya berharap timnas Indonesia berada di level Asia, tapi kita tidak boleh membuat terbang tinggi anak-anak timnas Indonesia juga. Kita harus melihat secara realistis bahwa level kita ya masih sedikit lagi untuk bisa dikatakan berada di level Asia. Kalau teman-teman punya pendapat lain mengatakan bahwa timnas Indonesia ya udah bisa dianggap level Asia karena di pertandingan Piala Asia kemarin timnas Indonesia udah mampu bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Begitupun dengan Piala Asia U23 timnas Indonesia melaju sampai semifinal. Ya itu pendapat teman-teman semua saya juga menghargai, dan saya rasa timnas Indonesia menampilkan progres yang cukup baik selama ditangani oleh Coach Sinteyong. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama tercapai teman-teman, yaitu masuk level Asia dan bisa bermain di putaran final Piala Dunia teman-teman. Itu tentunya yang kita inginkan, itu tentunya yang kita harapkan, timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia dan tentunya udah dikatakan level Asia. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.